Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Damayanti dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Ingin mewawancarai Saudari Ariska Wulansari tentang pembelajaran via daring. Jadi saudara, bagaimana tentang pembelajaran via daring ini pendapat pribadi Anda? Udah gampang, kayak misalnya kan kayak internet, kayak kuota terbatas mungkin, kayak misalnya tiba-tiba kuota habis, itu kayak tiba-tiba dari Google Classroom atau aplikasi tertentu yang diberi dari sekolahan yang buat ngasih tugas, itu suka dadakan. Biasanya juga kayak pengirimannya juga lewat pembelajaran lewat video, terus kan videonya itu durasinya lama gitu. Nah, kuota internet siswa-siswi kan belum tentu mencukupi dan lainnya. Jadi lebih memakan biaya lebih banyak ya. Terus secara pribadi mungkin Anda memiliki komputer, HP atau kendala di bagian lain? Kalau kendala sepertinya di laptop ya, kan kalau beberapa orang mungkin ada yang nggak punya dan ada yang punya, kan kayak misalnya Microsoft Word, Excel, pasti kan kayak buat praktek tertentu pasti setiap orang ada yang punya ada yang enggak, jadi susah lah di situnya. Terus biasanya kalau mencari informasi itu dari aplikasi apa aja gitu? Aplikasi yang dipakai untuk belajar. Terus kalau ada kesulitan sih pastinya ke Google, seperti nyari informasi yang nggak ada. Tapi kayak ada soal dari LKS itu tuh nggak sesuai gitu, kayak mungkin sulit dipahami gitu kalau nggak disampaikan secara langsung oleh guru. Jadi kayak susah juga buat dipahami, walaupun sudah nyari di internet kan harus dapat kayak mencakup semuanya gitu, detailnya. Terus lebih sering berinteraksi tuh di kelas offline apa online? Lebih sering berinteraksi di offline, lebih aktif gitu ya, lebih aktif, lebih kayak gampang bertanyanya ke gurunya. Terus lebih ini buat maju juga ya. Iya benar. Terus kalau kelas offline kesulitan untuk bertanya di guru itu ada apa enggak? Offline. Kalau offline kesulitan nggak ada sih, kan bertatap muka langsung. Kalau online susah sih pastinya, karena kan itu ngejelasinnya lewat kayak ketikan gitu. Nah, walaupun lewat video kayak kita tuh pengen bertanya tapi enggan, malu gitu. Nah iya. Terus kamu sendiri tuh lebih bersemangat kelas offline apa kelas online? Pastinya lewat online sih. Kalau offline kan pastinya kayak gak ada gak niatnya gitu kalau offline. Kalau online kan kayak bertatap muka langsung sama guru, jadi lebih aktif lagi buat bertanya dan kayak lebih aktif ke pelajarannya, jadi lebih fokus karena ada gurunya juga yang ngejelasin langsung. Terus lebih menyenangkan lewat daring apa lewat langsung ke sekolah? Kalau daring atau sekolah, jelas ya sekolah daripada daring. Bisa teman-teman. Nah benar, kan lebih banyak interaksinya sama yang lain juga. Terus lebih mengerti mana kalau misal dijelasin lewat video atau dari tatap muka langsung? Kalau dari video kadang ada yang paham, ada yang tidak, tapi saya lebih suka bertatap muka langsung sama gurunya karena gampang dipahami. Mungkin semuanya juga kan pada bingung kalau video, kayak ini maksudnya apa, ini tuh apa gitu, kayak penanya juga bingung. Nah kalau bertatap muka itu gampang, langsung kayak to the point ke gurunya buat nanya. Terus cara Anda memahami materi secara online itu gimana? Ya pasti dengan bantuan teman, menanya dengan teman, atau lebih
kalau misalnya nggak paham. Jadi ya lebih enak lebih enak offline gitu ya. Terus ada kekurangan kelebihan mungkin dari pembelajaran offline maupun online? kalau kekurangan di offline pastinya kuota terbatas, terus kayak media tertentu kayak laptop mungkin semua orang ya pasti ada yang nggak punya. Jadi kekurangan dari offline tuh kayak gitu, dari daring yang nggak bertatap muka sama guru. Cuma kalau tatap muka lebih ini. Presentasi pemahamannya lebih ini ke offline apa online? Pemahaman ke offline sih enaknya, Karena bisa dapat contoh. iya. Nah, ya terima kasih atas wawancara hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa